من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من حيث قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, itu berapa ya? Yuk kita lihat makna yang terkandung di dalam surat Al-A'raf ayat 82 sampai 87 ya. Nah, untuk memahami daripada ayat yang akan kita bahas maka perlu dikaji kepada ayat sebelumnya. Nah, ayat yang sebelumnya ini ayat ke-80 ya, berbicara tentang Nabi Lut dan kaumnya ya. Nah, di dalam ayat 80 Allah menjelaskan wa Lutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nah, apa yang dikatakannya? Nabi Lut mengatakan, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Apa itu perbuatan kejinya? Maka dijawab dari ayat berikutnya ke-81. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum kaum musyrikun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.
Nah, jadi kekejian yang dilakukan oleh umat Nabi Lut adalah mereka melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Bahkan ada penjelasan antara perempuan dengan perempuan. Dia ada homoseksual, ada lesbian yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu adalah ada yang menjelaskan sebagai keponakannya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ada yang menjelaskan dia adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Ya, itu dijelaskan pada surat yang lain di mana ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, ya, ada 2 orang malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian oleh Nabi Ibrahim disambut dan disuguhkan Jadi tentang itu dikatakan sudah sampaikan kepada kalian berita tentang tamunya Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu, 2 orang malaikat yang tampan rupawan, yang masih muda. Ya, kemudian malaikat itu dia disambut oleh Nabi Ibrahim, disuguhkan daging kambing, disembelihkan daging kambing yang dimasak, tapi tidak disentuh, sehingga membuat takjub, kaget, heran Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Maka kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa kau tidak memakan apa yang kami hidangkan? Maka jawaban daripada malaikat tadi bahwa mereka diutus untuk menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim dengan akan lahirnya Nabi Ishak alaihissalam, di mana dikabarkan kabar berita gembira itu bahwa istrinya Sarah akan mengandung bayi Nabi yang bernama Nabi Ishak lah, gitu. Maka kemudian selain itu pun malaikat itu pun mengabarkan tentang akan diazabnya umat Nabi Lut karena mereka sudah melampaui batas. Nah itu, maka kemudian para ulama menjelaskan atau menafsirkan bahwa Nabi Lut itu adalah merupakan saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan sebagai sepupunya, ada yang mengatakan sebagai keponakannya. Paham ya? Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu zaman atau satu masa. Kemudian masuk kepada ayat ke-82 yang baru kita akan kaji. Wa man kana jawaba qaumihi, dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata illa an qalu, melainkan hanya berkata akhrijuhum min qaryatikum, usirlah mereka, yakni Nabi Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Kemudian innahum unasun yatatahharun, karena mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jadi ketika Nabi Lut datang kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah, agar mereka tidak menyembah kecuali hanya Allah, kemudian dijelaskan bahwa Nabi Lut menegaskan, melarang mereka melakukan perbuatan keji, yang mana perbuatan keji itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini, oleh umat manapun, kecuali oleh umat Nabi Lut. Jadi sebelumnya nggak ada tuh. Sebelumnya nggak ada hubungan sesama jenis. Maka pada masa Nabi Lut itu terjadi. Maka Nabi Lut kemudian mengatakan begitu. Ya. Maka kemudian ketika mereka ditegur oleh Nabi Lut, maka mereka jawabannya adalah usir Lut dan yang mengikutinya, karena mereka orang yang menganggap dirinya suci, gitu kalimat. Dalam bahasa sekarang, sok suci lu, gitu kalimatnya. Jadi kalau misalnya Pak Dahlan ada di lingkungan orang-orang yang suka mabok, tapi Pak Dahlan nggak mabuk, nggak suka mabuk, maka Pak Dahlan biasanya diledek oleh orang-orang yang ada di situ, sok suci lu, gitu. Nah itu yang disebut dengan unasun yatatahharun.
manusia yang menganggap dirinya suci, padahal dia memegang teguh kebenaran. Paham ya? Maka kemudian fa'anjaynahu wa ahlahu illa mara'atahu kanat minal ghabirin. Maka Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya, ya, kecuali istrinya, dan istrinya itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Jadi istrinya Nabi Lut sama seperti istrinya Nabi Nuh dan anaknya, ya kan, Kan'an. Nah, istrinya Nabi Lut juga sama. Dia ada termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang celaka pada saat itu. Nah, kemudian apa yang ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Lut? Wa amtarna alaihim maqar, dan kami, kata Allah, hujani mereka kaum Nabi Lut yang durhaka kepada Nabi Lut, kepada Allah dan Nabi Lut, dengan hujan batu. Jadi umat Nabi Lut itu dihujani oleh batu. Maka ada beberapa versi yang menggambarkan tentang peristiwa itu adalah sebagaimana ada kisah di luaran sana yang namanya kaum Pompai. Kaum Pompai itu kaum yang homoseksual. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan diterjang letusan api yang sangat hebat, gunung meletus yang batunya terlontar ke wilayah itu dan laharnya. Maka kata Allah, dijelaskan dalam peristiwa Nabi Lut bahwa ajab yang ditimpakan Allah kepada mereka adalah dengan ditimpakannya hujan batu. Ya. Kemudian dilanjutkan, panglur kaifa kana aqibatul mujrimin. Ini untuk kita. Maka perhatikanlah olehmu bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Jadi ini pelajaran untuk kita, bahwa kalau kita berdosa, apalagi kita melakukan perbuatan keji yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menimpakan azab itu secara langsung di dunia. Terutama kepada Nabi Lut yang kita bicarakan adalah dengan menurunkan hujan batu, sehingga membuat mereka mati bergelimpangan gitu. Jadi namanya orang ditimpa hujan batu kan mati. Ya, ada batunya juga batu kecil-kecil, bukan kata batu kerikil, batu yang gede-gede yang menghancur, memporak-porandakan. Kalau sekarang kayak rudal lah. Kalau sekarang lagi musim perang Palestina Israel, kayak rudal batu. Kalau rudal kan ada, padahal kalau dia apartemen yang tinggi-tinggi itu ketika dirudal roboh semua kan. Nah, yang terjadi pada umat Nabi itu begitu, batu gede-gede menimpa rumah mereka, hancur. Diibaratkan rudal-rudal tadi, ya, karena Allah sangat maha kuasa untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh, coba ya, air itu kan bukan benda padat kan, bukan benda keras kan. Air keras cair, ya kan? Kalau air cair, kita ada air disiram biasa-biasa. Tapi kalau air itu dengan tekanan dan kekuatan yang luar biasa seperti tsunami, kan menghancurkan semua yang di depannya. Nah, itu kekuatan air. Apalagi di batu yang mungkin batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu batu meteor kita nggak tahu, yang memiliki kecepatan luar biasa, maka hancur, gedung hancur, bangunan hancur, apalagi manusia gitu. Maka kemudian itulah yang terjadi pada umat Nabi Lut karena mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis. Kemudian dilanjutkan kepada ayat 85. Ini sudah beralih lagi. Kalau tadi Nabi Lut, ada berapa kisah tuh? Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut. Kalau Hud diutus kepada umatnya yang bernama kaum An. Kalau Nabi Soleh diutus kepada umatnya bernama kaum Samud. Nah, ya, kalau Nabi Lut disebutnya umat Nabi Lut, kaumnya. Kaum itu umat Nabi Lut, tidak disebutkan secara spesifik.
Nah, sekarang masuk kepada wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, kami utus Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka yang diucapkan oleh Nabi Syu'aib itu sama seperti ucapan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Lut, yakni wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Allah. Kemudian dilanjutkan, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Fa'auful kaila wal mizan. Nah, ini perintahnya. Apa? Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jadi pada saat itu kaum Madian itu banyak melakukan kecurangan. Jadi kalau dia menimbang orang lain, maka dikurangi. Tapi ketika giliran dia yang ditimbang oleh orang lain, dia minta dilebihkan. Gitu kalimatnya. Jadi dicurang tuh, kadang-kadang diganjel pakai koin. Kan dulu seperti itu tuh, tukang dagang, bawahnya dikasih duit 1000, sehingga ketika timbangan itu jadi berat. Kan gitu kan? Kita timbang, ngomong 1 kilo, ditimbang 1 kilo, pas kiloan kita timbang di rumah, taunya cuma 800 gram, hilang 200 gram. Hasil terjadi gitu tuh. Nah, itu yang dilakukan oleh kaum Madian, umatnya Nabi Syu'aib, adalah dengan melakukan kecurangan kepada timbangan dan takaran. Maka kemudian diperintahkan, sempurnakanlah oleh kalian takaran dan timbangan. Kemudian wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kamu merugikan orang lain sedikit pun. Nah, gitu. Jadi nggak boleh tuh kita mengurangi takaran dan timbangan, mengurangi hak-hak orang lain. Ya, nggak boleh siapapun. Ya, maka kalau itu dilakukan nanti akan ada siksa atau ancaman atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilarang oleh Allah adalah jangan mengurangi takaran dan timbangan, tetapi sempurnakanlah dalam menakar dan menimbang. Kemudian janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Nah, apa yang kerusakannya? Yaitu perbuatan hal-hal yang sama seperti kita sekarang, yang merusak alam, tatanan alam dibabatin, ada kemudian hutan dibakari untuk membuka pemukiman. Jadi itu melakukan kerusakan di muka bumi, merusak alamnya, merusak peradabannya. Kan begitu. Yang biasanya dulu kita kalau di masjid itu, kalau di kampung maghrib itu rumah semua ngaji, ya kan? Nah, masuklah budaya barat. Sekarang di rumah maghrib nyetel musik, nyetel TV, ya kan? Bukan buru-buru ke masjid atau setelah ke masjid ngaji di rumah. Saya kadang-kadang rindu dulu lagi kecil. Jadi kalau kita lagi kecil itu, setelah pas azan itu kita langsung ke masjid. Kemudian pulang dari masjid kita langsung ke tempat ngaji. Nah, ketika di rumah-rumah hampir setiap rumah itu ada yang ngaji. Entah bapaknya, entah ibunya, entah anaknya, ada yang ngaji. Sampai menjelang Isya. Gitu. Kalau dulu, kalau sekarang udah jarang ya di rumah-rumah yang kedengar suara orang baca Quran ya. Sok coba pada misalnya muter, kali-kali muter. Dulu lingkung RW 19 kalau maghrib muter ada nggak di rumah yang ngaji? Kedengaran nggak? Nggak kan? Nah, kalau kita di kampung dulu begitu. Kalau maghrib muter itu ada yang ngaji. Ada yang ngaji Yasin, ada yang ngaji memang berurutan gitu. Nah, kata Allah, jangan melakukan perbuatan merusak bumi ini setelah Allah ciptakan dengan baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi yang diperintahkan Nabi Syu'aib kepada umatnya adalah agar mereka menyempurnakan takaran dan timbangan, jangan merugikan orang sedikit pun. Itu kalimatnya ya. Dan yang kedua yang diperintahkan jangan berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memberikan atau membuat bumi ini menjadi baik.
diciptakan dengan baik, kemudian kita rusak gitu, keseimbangannya. Contoh ini nggak sejauh-jauh, umpamanya hutan ditebangi. Hutan itu kan tempatnya binatang, ya kan? Maka kalau hutan ditebangin yang terjadi apa? Penghijauan sekarang mulai panas. Terus apalagi binatang-binatang liar sekarang nggak punya rumah karena hutannya ditebangin, ya kan? Maka wajar dia mencari makanan ke kampung-kampung. Nah gitu. Itu namanya merusak bumi setelah diciptakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh umatnya Nabi Syuaib adalah wala taqudu bi kulli siratin tu'idun. Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, kemudian wa tasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Kemudian dilanjutkan wa tasudduna an sabilillah man amana bi wa tabghuna wajah. Mereka menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dengan ingin membelokkannya. Jadi ini yang terjadi nih. Umat Nabi Syuaib itu kalau itu sering ngebegal orang, bahkan sering membelokkan orang. Jadi yang disebut dengan menakut-nakut itu, jadi ada orang lewat, terutama orang yang sudah beriman, kamu kalau tidak mau meninggalkan agama kamu miskinkan, saya bunuh kamu. Takut-takuti. Itu perbuatan umat Nabi Syuaib. Kemudian wadhkuru, atau Subhanahu wa taala, ingatlah id kuntum qalilan fakatsarakum. Ketika engkau sedikit kemudian Allah menjadikan engkau banyak. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjutkan kepada ayat 87-nya. Wa in kana qa'ibatun minkum amanu bima ursiltu bi wa qa'ibatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Jadi jika ada segolongan daripada umatmu wahai Nabi Syuaib yang tidak beriman, ya, kepada ajaran yang diutus kepada Nabi Syuaib. Ini omongan kalimatnya kalimat Nabi Syuaib. Jadi kalimatnya begini. Wahai kaumku, aku adalah Rasulullah. Aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian, sembahlah Allah, jangan menyembah yang lainnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kata Nabi Syuaib, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan curang, jangan merugikan orang lain. Kemudian kata Nabi Syuaib, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Maka itulah yang terbaik untuk kalian. Selain itu, kata Nabi Syuaib, jangan engkau duduk-duduk di pinggir jalan, jangan engkau duduk-duduk di setiap jalan untuk menakut-nakuti orang yang beriman dan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Kamu menghendaki agar mereka belokkan dirinya dari jalan Allah. Jangan kau lakukan. Kemudian maka kata Nabi Syuaib, ingatlah ketika dulu engkau itu hanya segelintir orang, kemudian Allah jadikan engkau banyak. Itu kalimatnya. Allah memperbanyak kalian. Maka perhatikanlah bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka kata Nabi Syuaib, jika ada sekelompok atau segolongan kalian yang beriman kepada ajaran yang aku diutus kepada kalian, dan ada pula segolongan orang yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Jadi Nabi itu kan, Nabi Syuaib itu berdakwah, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, ketika menghadapi orang-orang yang kafir, maka sabar, bersabar, terus berjuang berdakwah agar mereka kembali, agar mereka hanya menyembah Allah.
Maka kata Nabi Syuaib, bersabar dengan adanya yang menerima atau menolak. Maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusannya. Keputusannya apa? Bisa jadi diazab, bisa jadi Allah berikan hidayah. Itu kalimatnya. Jadi kembali kepada tugasnya. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan kabar berita gembira dan memberikan peringatan. Tidak dia memiliki kewenangan untuk membuat orang itu mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini. Kita jangan terlalu memaksa orang untuk agar menjadi orang yang baik. Tapi sampaikanlah kebaikan itu kepada orang itu. Nanti kalau Allah memberikan hidayah, orang cuma dinasihati sekali saja langsung dia bisa menjadi lebih baik. Tapi ada orang yang dinasihati oleh siapapun, dimanapun, tapi nggak baik-baik. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan hidayah. Padahal misalnya menerangkan kebaikan umat Islam kepada orang non-Muslim, tetangga, wow, udah jelas. Kalau mereka nggak mendapatkan hidayah, nggak diterima. Tapi kalau orang yang mendapatkan hidayah hanya dengan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, hanya mendengar lantunan orang mengumandangkan azan, itu bisa masuk Islam karena ada hidayah dari Allah. Maka hidayah itu bukan milik manusia, tapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai orang Islam tetap menyampaikan kepada mereka kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran. Dan al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, di sini ada dua nabi, ada dua umat dan dua nabi yang diceritakan. Yang pertama adalah Nabi Lut. Nabi Lut di mana kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa hujan batu karena mereka melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. Ya, sehingga mereka mati ditimpa batu tadi, mati bergelimpangan. Maka hati-hati itu, sekarang gay, homoseksual sudah banyak pada sekarang komunitas-komunitas waria itu sudah sekarang luar biasa. Jadi gay-gay itu sekarang kesalahan pemerintah kita sih, tidak tegas. Itu mereka sekarang sudah jumlahnya udah luar biasa. Ya, di daerah saya di Garut udah ribuan. Dia nggak malu-malu mengatakan saya gay. Itu di Garut. Belum lagi daerah-daerah yang lain di Jakarta dan sebagainya. Di 37 provinsi, kita kan ada 37 provinsi sekarang. Itu sudah menjadi kayak penyakit yang bisa menulari orang lain. Hati-hati dengan itu. Nanti kalau kita biarkan, bukan hanya mereka yang mendapatkan murka dan azab Allah, tetapi kita pun kena. Karena kita membiarkan perbuatan-perbuatan itu. Nah, yang berikutnya adalah peristiwa tentang masih kisah tentang Nabi Syuaib. Yang kedua, Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Ya, kaum Madian ini di mana mereka itu banyak melakukan kecurangan di dalam kehidupan ekonominya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dengan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Maka kemudian Nabi Syuaib memerintahkan kepada mereka untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan menzolimi orang lain sedikit pun. Yang kedua, jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memberikan atau menjadikan bumi ini baik. Yang berikutnya adalah jangan duduk atau jangan berdiri, jangan kamu duduk-duduk di jalanan kemudian dengan tujuan untuk agar orang-orang yang beriman ini berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watabuna wajah. Jadi ingin agar orang-orang yang beriman ini menjadi orang yang belok dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka
bersabarlah kita. Bersabarlah kita menghadapi kehidupan ini. Jadi ketika padalan menasihati anak, menasihati istri, menasihati orang lain, bersabar. Bersabar. Ingat kemarin dijelaskan, kalau kita punya niat yang benar, maka harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau kita niatnya benar tapi caranya salah, salah. Gitu. Contoh padalan pengen sholat subuh, tapi sholat subuhnya dilakukan 4 rakaat. Salah apa benar? Nah itu. Padahal ingin puasa itu, tetapi puasanya padahal semau-maunya tengah hari makan. Itu kalimatnya. Niat puasa tapi nggak benar. Gitu kalimatnya. Maka hati-hati. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Niat yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar. Maka insya Allah hasilnya menjadi benar. Ada pertanyaan? Cukup? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.